Tapi dengan yang terjadi sekarang ini, saya kan mengikuti dari awal. Seolah-olah polisi mengentertain. Begini, dalam sebuah delik aduan, itu definisi harus mengentertain? Ini sebelum melebar saya klarifikasi dulu. Bukan. Soalnya narasinya sesat. Bro, sebentar. Bukan. Enggak, bro, begini sedikit bro. aja, Bang. Saya kan tadi tidak memotong Anda. Anda tadi minta Bukan. ke moderator. Yang boleh. sedikit aja, nanti Abang lanjutkan. Enggak. Yang tentang Anda mengganggu saya. Tadi Abang mengatakan bro. ada penyeludupan. No, bro. Memang Anda boleh mengatakan itu, tapi saya yakin. Mau mengatakan fakta, aku pegang dokumennya, Bang. Iya, I know. Saya mau jelaskan. Aku cuma mau bilang Penyelundupan hukum itu dalam tanda kutip, tahu nggak? Karena itu adalah memasukkan antara delik aduan dan delik umum. Makanya aku mau jelasin. No. Ini Tunggu dulu. Bahwa memang itu dilaporkan. Nah, saya terus terang saja gara-gara ini tadi ada satu yang esensial yang saya lupa. Apa yang saya mau sampaikan? Nanti kalau udah ingat disampaikan lagi. Oke, pasalnya kenapa? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa saya katakan ini narasi panik dari Freddy Damani kalangan projo ini? Begitu Refli Harun mau sampai pada kesimpulan tentang rekayasa kasus ijazah palsu, tentang rekayasa kasus pencemaran nama baik kepada Roy Suryo, tentang rekayasa pencemaran nama baik Abrahamnya Samad, langsung dipotong oleh Freddy Damani. Agar apa? Agar Refli Harun lupa. Karena apa salahnya didengarkan kesimpulan dari Refli Harun tentang ijazah palsunya Jokowi ini? Toh nanti bisa dijawab, toh bisa nanti dikonfirmasi. Tapi kalau itu menyangkut hal yang sangat rahasia, di sini letaknya. Harus di-cut dulu, harus dipotong sebelum dijelaskan, sehingga Refli Harun lupa, sehingga Refli Harun tidak fokus, sehingga kalau publik mendengar ini terbongkar skenario logika penyesatan hukum yang dilakukan oleh projo. Publik kan melihat laporan dari Jokowi ke Polda Metro Jaya, tujuan satu-satunya adalah memenjarakan Roy Suryo dan kawan-kawannya, bukan dalam rangka mencari keadilan. Tujuan masyarakat datang ke kantor polisi ataupun ke aparat hukum itu ingin mendapatkan keadilan. Tapi di sini nampak, terasa oleh masyarakat bahwa Jokowi sebenarnya menginginkan Roy Suryo dan kawan-kawannya kalau mempermasalahkan ijazah palsunya harus dipenjara. Betul-betul dijaga oleh penyidik dan cermat dalam menghadapi, dan kami menunggu semoga secepatnya memeriksa ahli dan segera mengumumkan. Itu yang dinantikan kita semua ya, Mas Ade. Bahkan projo ini sendiri pun bisa memprediksi pemeriksaan Roy Suryo ini akan lama. Seperti ada YouTuber yang diperiksa sampai jam 4 pagi. Tidak salah Refli Harun mengatakan seolah-olah kepolisian di-entertain untuk kasus ini, diatur untuk kasus ini. Dan saya yakin ini bisa sampai panjang, ini bisa 12 jam gitu, Mbak. Oke, panjang. Kenapa bisa sampai ada keyakinan sampai 12 jam? Apakah akan ada langsung penetapan tersangka nih? Dapat kabar nggak nih, Bang? Ya, kita lihat aja. Kalau kemarin Abraham Samad beda 10 jam, ya kalau dia kan bukan saksi terlapor utama menurut saya. Ya, yang ini kan yang pemain utama semua ini. Ibaratnya kalau di dalam drama itu primadonanya semua ini kan. Nah, ini pasti akan membutuhkan suatu intensitas pertanyaan-pertanyaan itu yang jadi artinya ini ada keyakinan bahwa akan ada penetapan tersangka. Sepertinya saya tidak akan mendahului dari penyidik ya. Ya sepertinya kalau memang itu ada alat bukti yang sangat kuat sekali dan memang pasal-pasal yang memberlakukan itu harus ada penahanan, saya rasa akan dilakukan oleh penyidik. Oke, ada kemungkinan akan ada penahanan dan ditetapkan sebagai tersangka, Bang? Pak Audrey dan rekan mungkin Adi, saja itu akan saya kira dilaksanakan. Tapi yang terjadi adalah Roy Suryo diperiksa cuma sebentar. Tidak sesuai dengan skenario dari projo. Saksi itu hanya boleh mengatakan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar secara langsung. Nggak boleh dia berpendapat. Nah, kalau kita ditanya peristiwa tanggal 22 Januari atau 26 Maret yang kita tidak ada di situ atau kita tidak hadir di situ, itu namanya kita berpendapat. Nggak boleh. Jadi makanya kita harus straight jawab. Saya nggak ada di situ, saya nggak boleh berpendapat. Itu adalah saksi. Dan itulah yang kemudian saya katakan di depan penyidik dan penyidik mengiyakan. Iya Pak, terima kasih kalau begitu. Iya udah. Jadi itu yang clear ya. Apa sih yang sebenarnya mau ditanyakan? Ini Pak, ada 37 link yang ditanyakan. Oke, dari 37 link itu semua ada saya nggak? Nggak ada Pak. Bapak nggak ada di semua itu. Ya udah, selesai. Ngapain ditanyakan yang nggak ada saya? Akhirnya, ya sudah, pemeriksaan itu akhirnya cepat sekali. Apa yang bisa saya jawab dan saya jawab.
Artinya, keinginan dari Projo ini ingin memenjarakan dan menangkap Roy Suryo setelah pemeriksaan jadi saksi tersebut buyar sama sekali. Bahkan untuk menaikkan status Roy Suryo menjadi tersangka pun polisi ragu. Kenapa polisi ragu? Yang akan kita bahas di belakang nanti. Karena bisa jadi kepolisian dari awal sudah menyadari kasus ini memang salah arah. Kasus ini sesat. Seperti yang akan diterangkan oleh Refli Harun berikut ini. Yang mungkin saja kawan-kawan menyadari, secara rasa kita merasakan kok aneh, kok ganjil kasus ini. Tapi karena kita mungkin saja orang awam merasakan bisa, tapi tak bisa menerangkan sehingga publik mengerti. Tapi kalau yang mengatakan adalah Refli Harun, berbeda dengan kita orang awam, walaupun logika kita ini tepat, bisa jadi orang tidak percaya. Kalau Refli Harun bisa menjelaskan dengan jelas, kemudian dijelaskan oleh seorang pakar hukum tata negara, ini akan mempengaruhi opini publik, akan mempengaruhi opini aparat hukum, akan mempengaruhi kepolisian, akan mempengaruhi kejaksaan, akan mempengaruhi hakim, akan mempengaruhi presiden. Apa itu yang terlupa kata Refli Harun tadi? Sehingga orang kemudian berimajinasi sebentar lagi Mas Roy ini akan ditangkap dan lain sebagainya. Padahal kalau kita bicara tentang profesionalisme penegakan hukum harus dipisah. Dan karena kasusnya primary case-nya itu adalah soal ijazah, maka delik aduan itu yang kemudian didahulukan. Tapi sebelum delik aduan ini dibuktikan, maka ada yang lebih dulu lagi, yaitu buktikan ijazah itu palsu atau tidak. Nah, kalau ijazah itu asli, ya kan, maka kasus pencemaran nama baik dan fitnah berlanjut bisa. Bergantung nanti debat dan lain sebagainya. Tapi kalau ijazahnya itu memang palsu, maka case close terhadap Mas Roy. Delik aduan tidak boleh lagi diproses. Yang harus diproses adalah siapa yang menggunakan dokumen palsu itu. Nah, itu cara bekerja hukum. Tapi dengan yang terjadi sekarang ini, saya kan mengikuti dari awal. Seolah-olah polisi mengentertain. Begini, dalam sebuah delik aduan, itu definisi harus mengentertain? Ini sebelum melebar saya klarifikasi dulu. Bukan. Sebentar. Soalnya narasinya sesat. Bro, sebentar. Bukan. Enggak, bro, begini sedikit bro. aja, Bang. Saya kan tadi tidak memotong Anda. Anda tadi minta ke moderator. Yang boleh. sedikit aja, nanti Abang lanjutkan. Enggak. Yang tentang Anda mengganggu saya. tadi Abang mengatakan ada penyeludupan. No, bro. Memang Anda diseludupkan. boleh mengatakan itu, tapi saya mau mengatakan fakta. Aku pegang dokumennya, Bang. Iya, I know. Saya mau jelaskan. Aku cuma mau bilang Penyelundupan. Nah, ini kan jelas. Publik pun logikanya seperti itu. Kenapa tidak dibuktikan dulu asli atau palsu ijazah Jokowi ini? Kok ujuk-ujuk masuk ke pasal pencemaran? Kok ujuk-ujuk masuk kepada pasal penghasutan? Kok ujuk-ujuk masuk pasal-pasal yang lain, kebencian, ujaran kebencian, dan lain-lain? Logika publik kan sangat sederhana. Nenek moyang kasus kegaduhan ini semuanya adalah masalah ijazah Jokowi. Itu nenek moyangnya. Kemudian keturunan atau anak pertama adalah pencemaran nama baik kepada Roy Suryo yang tuduhannya. Kemudian cucunya Abraham Samad. Mungkin nanti cicit-cicitnya banyak lagi. Karena narasi yang digaungkan seperti oleh penasihat Kapolri ini, dengarkan ini, bakal bertambah lagi cicit cucu keturunan dari ijazah palsu ini. Bukan hanya pencemaran ya. Kalau cuma penyamaran gampang itu selesai. Pasalnya sedikit aja bisa masuk. Tapi ini adalah ujaran kebencian, penyebaran kebohongan, dan yang semua itu masih debatable. Apakah yang kalau saya tidak gantung Jokowi, apakah itu sudah termasuk barang apa itu? Itu penafsirannya tidak bisa penyidik sendiri tuh. Tidak hanya cross check antara pelapor dengan terlapor, tapi pada saksi ahli. Nah sekarang ini saya bisa maklumi ya jadi lama karena apa? Karena apa? Ini kasus ujaran kebenciannya kan bukan hanya yang pada waktu lalu doang. Selama 4 bulan ini kan terus diulang-ulang di televisi kan gitu. Kan? Nah saya khawatir ya ini juga dijadikan barang bukti baru oleh penyidik, dikumpul-kumpulkan gitu ya. Saya tidak tahu ya persis. Tetapi seandainya penyidik itu mau simpel, mau pakai bukti yang cuma 1, 2 dulu itu aja, itu juga bisa. Cuman kan kurang kuat gitu kan. Gitu loh. Jadi makin banyak, makin jelas gitu mungkin gitu ya. Tapi itu bisa kemudian untuk dijadikan bukti juga. Bisa. Nah, penyidik kan ngomong gini, ini Pak ujaran kebencian menuduh saya gini. Apa contohnya itu? Rekam digital begitu ya? Buktinya kan rekam digital. Ya. Nah selama ini dalam proses penyidikan pun itu terulang-ulang terus itu rekam digital yang disebutkan sebagai suatu ujaran kebencian. Nah ini tergantung dari penyidik itu masukkan jadi barang bukti baru apa tidak kan gitu. Itulah yang kira-kira menjadi lama ini tadi. Di samping itu karena tadi banyak ya kemudian masing-masing perbuatannya nggak sama. Jadi ini penyidik harus memilah-milahnya itu barang bukti yang banyak. Tadi ada berapa itu? Saya dengar ada sampai 100 loh rekaman itu. Potongan rekaman itu ada 100 Pak itu. Dan 100 dibagi orang 12 itu tadi. Ya. Coba kawan-kawan perhatikan. Ada talkshow di media massa ini selalu dimulai dari pencemaran nama baik. Dari situ saja mulainya, terus bergulir sampai sekarang beranak pinak. Tidak dimulai dari kasus pertama.
apakah ijazah itu asli atau palsu. Coba kawan-kawan bayangkan, kalau dibuktikan dulu ijazah itu memang asli. Asli maksud saya itu, yakin Roy Suryo, yakin Rismond, yakin TPUA bahwa ijazah itu asli. Apakah ada kasus berikut ini? Tak akan ada kan? Tak akan ada si Rismond mengatakan 1.000 triliun ijazah itu palsu. Tak akan ada Roy Suryo mengadukan di Bareskrim ijazah Jokowi itu palsu atau jadi saksi ahli TPUA. Tidak ada kan? Harus dibuktikan. Kalau itu dibuktikan pertama dulu, tidak akan ada kasus-kasus seperti ini. Tidak akan ada kegaduhan publik. Jadi inti permasalahannya inilah yang dibongkar oleh seorang Refli Harun. Tapi logika ini tidak diinginkan oleh Projo, karena mereka menginginkan mulai saja dari kasus pencemaran nama baik dengan narasinya di ruang publik mengatakan fokus aja kepada perkara pencemaran nama baik. Itu aja yang diurus, tidak usah diusut KKN-nya kepada Rismond Sianipar, tak usah diusut skripsinya, fokus dulu pencemaran nama baik, bela diri kalian. Kan itu disuruh orang fokus untuk membela dirinya. Padahal inti permasalahannya ijazahnya itu harus ditinggalkan dari ruang publik, tidak bergulir lagi di ruang publik, dilupakan oleh ruang publik. Karena kita tahu sebagai orang awam, kita hanya mengikuti isu-isu itu saja. Kita percaya kepada isu-isu seperti itu. Logika kita ini bisa dibolak-balikkan. Seolah-olah inilah yang benar dari pencemaran nama baik. Untung ada orang-orang seperti Refli Harun. Untung ada orang ahli-ahli hukum yang punya logika, yang punya memegang kebenaran. Dan untung, saya katakan, kepolisian menyadari hal itu. Kenapa saya katakan menyadari hal itu? Pertama, dari tindakan kepolisian yang tidak langsung mentersangkakan Roy Suryo dan kawan-kawannya, nampak mereka terlalu hati-hati. Tidak seperti dulu waktu zaman Gus Dur dan Bambang Tri, langsung ditersangkakan, langsung ditahan. Ini tidak dibiarkan oleh kepolisian dulu, karena kepolisian menyadari, dan juga orang-orang di kepolisian itu jangan kita anggap bisa dikoordinir, bisa direkayasa oleh termul-termul ini. Tidak semua juga, banyak. Saya yakin di kepolisian ataupun di aparat banyak yang baik, tapi yang menonjol mungkin penggede-penggedenya ada yang jeblok, ada yang bobrok. Memang itu harus diakui juga di setiap instansi itu ada. Tapi dalam kasus ini saya mencermati mereka juga gagap. Mereka tidak mau sepertinya diatur oleh Projo, tak mau diatur oleh Termul. Kalau mereka mau diatur oleh Termul, langsung Roy Suryo ditangkap. Kemudian Rismond, siapapun yang dalam perkara ini langsung dipenjara, langsung ditahan. Tapi ini tidak. Pertanyaan kita, kenapa ini tidak dilakukan? Kenapa kepolisian tidak menangkap Roy Suryo? Karena kalau ini dilakukan mereka saat ini, ada resiko-resiko yang akan terjadi kepada oknum yang memenjarakan Roy Suryo saat ini. Karena kita berbicara kepolisian, ada oknum di situ. Apa risikonya kalau mereka langsung menangkap dan mentersangkakan Roy Suryo dan kawan-kawannya? Karena penyidik ini mampu membuktikan bahwa ini bukan kriminalisasi, bahwa dalam kapasitas sebagai saksi, maka kemudian yang bersangkutan diberikan ruang, kesempatan untuk kemudian menyampaikan apa yang dilihat, apa yang didengar, dan apa yang dialami secara langsung. Tetapi ketika kemudian menjadi statusnya tersangka, bahwa itu kan bagian dari upaya paksa penetapan tersangka, maka ada konsekuensi misalnya nanti soal pra-peradilan, ada konsekuensi untuk misalnya ditahan, dan konsekuensi-konsekuensi yang lain yang kemudian akan melekat sebagai seorang tersangka, baik hak maupun kewajibannya. Dan inilah tahapan yang sangat penting gitu, karena menjadi tersangka itu bukan sebuah stigma yang ringan, tapi banyak konsekuensi yang kemudian diderita. Maka dalam hal ini menurut saya adalah bagaimana penyidik seandainya menetapkan tersangka harus siap, baik aspek substansi, prosedur maupun kewenangan, sehingga tidak ada peluang untuk dilakukan pra-peradilan. Maka dalam pra-peradilan nanti kan potensi untuk bisa diuji apakah ada kesalahan prosedur, apa ada kesalahan tentang kewenangan yang dilakukan, itu nanti akan diuji di pra-peradilan. Maka jangan sampai itu terjadi, harus hati-hati. Maka dalam hal ini kan sempat muncul bagaimana pemeriksaan yang seolah-olah diskriminatif, kemudian pemeriksaan yang kemudian tidak jelas lokusnya, tempusnya, dan lain sebagainya. Ini harus dibuat terang benderang, bahwa alat bukti yang digunakan harus seterang cahaya, sehingga kemudian tidak ada keraguan lagi dalam proses penyidikan nanti itu. Oke. Dapat kita mengerti, penyidik tidak gegabah menetapkan Roy Suryo sebagai tersangka karena ada ancaman pra-peradilan. Kalau sempat ditersangkakan Roy Suryo, kemudian Roy Suryo mempra-peradilankan polisi, di sidang pra-peradilan tentu akan ditanya, masalah apa ini? Pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik apa? Menuduh Jokowi ijazahnya palsu. Pertanyaan hakim, apakah sudah dibuktikan ijazah itu asli? Belum. Logikanya, kalau memang ijazah itu asli, kalau dikatakan itu palsu oleh Roy Suryo, artinya pencemaran nama baik. Tapi kalau belum dibuktikan ijazah itu asli atau palsu, apa artinya? Polisi gegabah di sini. Polisi hanya percaya narasi Projo bahwa asli atau palsu ijazah itu nanti ditunjukkan di pengadilan nanti. Tidak bisa orang ditersangkakan kalau nanti dibuktikan ijazah itu asli atau palsu. Harus sekarang dibuktikan asli atau palsu. Bahkan sebelum kasus pencemaran nama baik ini diproses, harus dibuktikan ijazah itu asli atau palsu. Ini selama ini yang dinarasikan oleh Projo, dibuktikan nanti. Dan begitu Refli Harun menggaungkan, menjelaskan kepada publik, mereka langsung cut.
mereka langsung potong, mereka langsung benamkan narasi ini. Inilah yang tidak diinginkan oleh Projo, karena begitu ini dimengerti oleh publik yang saya maksudkan tadi kan, Presiden, DPR, aparat hukum dimengerti bahwa titik kunci dari kasus ijazah ini memang ijazah itu sendiri. Kalau itu belum dibuktikan kepalsuan dan keasliannya, itu tak bisa diproses apapun dan tak akan terjadi kegaduhan-kegaduhan seperti ini. Ini yang harus dimengerti dulu. Sebenarnya publik tidak peduli Rismond atau Roy Suryo ini mau dipenjara atau bagaimana. Kalau mereka memang bersalah, ya dipenjarakan saja. Kalau memang ilmu pengetahuan mereka sesat, itu dipenjarakan saja. Tapi ini kan sangat berbeda. Dari logika hukum yang dikatakan oleh Refli Harun, ini sudah salah prosedur. Seharusnya yang diproses dulu ijazah itu palsu atau asli. Dibuktikan dengan cara apa? Kalau memang asli, dibuktikan dulu. Ada bukti-bukti, ada KKN, ada skripsi, dan macam-macamnya. Atau yang simpelnya silakan diperiksa oleh Roy Suryo, karena dia yang menuduh ijazah itu palsu. Tapi ini kan tidak. Belum selesai masalah asli atau palsunya ijazah ini perkara lain sudah dinaikkan. Kemudian perkara lain, anak cucunya seperti Abraham Samad yang cuma wawancara dengan Roy Suryo diperkarakan. Dan menurut keterangan dari penasihat Kapolri ini, ada banyak macam-macam, karena berkembang sampai hari kiamat nanti. Ada perkara-perkara yang berkaitan dengan ijazah palsu ini, yang induk nenek moyang dari perkara pencemaran, penghasutan, kebencian, dan macam-macam. Mungkin sampai hari kiamat nanti bergulir terus, dan banyak orang masuk penjara gara-gara itu. Tapi ijazahnya tak pernah dibuktikan asli atau palsunya. Ini kan lontong pecal. Kan begitu kawan-kawan. Semoga ini bermanfaat bagi kita ya, untuk mencermati dunia hukum ini. Terima kasih.